Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini adik akan mereview film Doraemon yang berjudul Memelihara Koinobori. Tapi adik ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan Suneo yang sedang memperlihatkan kepada teman-temannya bendera ikan mas yang diberi oleh ayah dan ibunya. Tiba-tiba salah satu temannya bernama Taechan berlari meninggalkan rumah Suneo sambil menangis. Sampai di rumahnya, Taechan langsung meminta bendera ikan mas yang besar kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata bahwa mereka mempunyai pajangan ikan mas yang dibelikan oleh ayahnya. Taechan memberontak, dia ingin bendera ikan mas yang lebih tinggi dari atap rumahnya. Ibunya mencoba merayu Taechan dengan memberikan kue mochi, tetapi Taechan tetap tidak mau. Suneo, Giant, Shizuka, dan Nobita sedang berada di depan rumah Taechan, dan mereka mendengar Taechan meminta bendera ikan mas kepada ibunya. Nobita dan yang lainnya seakan-akan menyalahkan Suneo karena dia memamerkan bendera ikan mas yang membuat Taechan iri. Suneo akhirnya pergi dengan sangat kesal. Doraemon yang melihat itu langsung menyusul Suneo dan ternyata Suneo langsung menurunkan bendera ikan mas itu. Doraemon datang dan menenangkan Suneo yang nekat ingin memotong bendera ikan mas itu menjadi 3 bagian. Akhirnya, Giant menjelaskan permasalahannya kepada Doraemon, dan Doraemon pun memiliki ide. Bendera ikan mas itu dibawa oleh Doraemon dan Nobita ke rumahnya. Di dalam kamar Nobita, Doraemon mengeluarkan alat pembuat awan dari kantongnya. Ternyata Doraemon ingin jadikan kamar Nobita kolam awan untuk memelihara ikan mas. Selain itu, Doraemon pun mengeluarkan alat pengendali Koinobori untuk menghidupkan bendera ikan mas tersebut. Akhirnya, bendera ikan mas itu bergerak dan melayang di antara awan-awan. Ikan mas itu akan bertelur dan melahirkan anak ikan mas lainnya. Jika anak ikan mas itu sudah besar, maka Doraemon akan memberikannya kepada Taechan. Tetapi Doraemon berkata bahwa anak ikan mas itu akan tumbuh sekitar 4-5 hari. Namun jika diberi makan kue mochi, Nobita pun memanggil dan menghampiri ibunya. Belum sempat Nobita berbicara, ternyata ibunya membeli kue mochi. Nobita langsung membawa kue mochi tersebut, tetapi ibunya memberi pesan untuk jangan langsung dimakan habis kue mochinya. Nobita langsung pergi ke kamarnya, lalu mendapati ikan mas itu ternyata sudah bertelur. Telur itu mengeluarkan anak bendera ikan mas. Nobita memberi makan anak bendera ikan mas itu dengan kue mochi yang dia bawa. Setelah memberi makan, Nobita menghampiri Taechan yang sedang berada di taman. Taechan diberitahu oleh Nobita jika bendera ikan mas besar akan datang ke rumahnya. Di rumah Nobita, kedatangan Shizuka, Giant, dan yang lainnya membawa kue mochi untuk anak bendera ikan mas. Nobita sedang berada di rumah Taechan sambil menyiapkan kue mochi agar anak bendera ikan mas itu datang ke rumah Taechan. Di dalam kamar Nobita, Doraemon masih mencoba memberi makan anak bendera ikan mas itu dengan dorayaki karena kue mochinya sudah habis. Tetapi anak bendera ikan mas itu tidak mau memakan dorayaki dari Doraemon. Tiba-tiba Suneo datang membawa banyak sekali kue mochi. Taechan dan Nobita masih menunggu bendera ikan mas itu datang. Doraemon dan Suneo melihat ikan mas itu sudah tumbuh besar. Doraemon pun menyuruh bendera ikan mas itu untuk datang ke rumah Taechan. Bendera ikan mas itu berkeliaran dan di tengah perjalanan mereka terjebak hujan. Doraemon memerintahkan untuk terbang ke atas melewati awan hitam, dan ternyata di atas awan hitam cuacanya lebih cerah. Tetapi bendera ikan mas itu basah kuyup karena hujan, dan Doraemon pun mengeringkannya terlebih dahulu. Setelah hujannya berhenti, mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka ke rumah Taechan. Taechan hampir saja kecewa karena menunggu bendera ikan mas yang belum datang juga. Tiba-tiba
Nobita, Doraemon, dan Suneo datang dengan bendera ikan mas itu ke rumahnya. Tae-chan sangat senang sekali melihat bendera ikan mas itu, dan di akhir film, Suneo ingin bendera ikan mas itu berenang bersama-sama dengan bendera ikan mas Tae-chan. Dan film pun selesai. Aku Cinta Kamu, Roboko. Jadi film ini dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang sedang memakan snack sambil beratraksi. Nobita bilang dia akan menunjukkan atraksinya ini kepada para cewek, biar para cewek bilang, "Ajarin aku dong Nobita." Tapi menurut Doraemon, hal yang dilakukan oleh Nobita itu memalukan. Tapi katanya apa boleh buat, itu kan kemauannya. Pertama-tama Nobita mendatangi rumah Shizuka. Ternyata di sana Nobita sudah merencanakan untuk mengumpulkan para cewek di rumah Shizuka. Tapi sayangnya belum ada cewek yang datang. Tiba-tiba ada dua teman Shizuka yang datang, dan akhirnya Nobita pun akan menunjukkan kemampuannya itu di depan teman-teman ceweknya. Nobita pun kemudian menunjukkan atraksinya dengan memakan makanan ringannya sambil dilempar ke mulutnya. Namun sepertinya teman-teman Nobita tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Nobita. Nobita pun mengulangi atraksinya untuk kedua kalinya, dan hanya Shizuka yang memuji kehebatan Nobita. Namun saat Nobita akan melakukan atraksi yang ketiga kalinya, tiba-tiba ada telepon di rumah Shizuka. Ternyata Suneo menelepon Shizuka untuk mengajaknya bermain game, dan gamenya itu bisa untuk 3 orang. Shizuka kemudian memberitahukannya kepada teman-teman ceweknya. Dan tentu teman ceweknya pasti memilih untuk bermain bersama Suneo dibandingkan dengan melihat Nobita yang gak jelas ini. Akhirnya teman-teman Shizuka pergi dan memaksa Shizuka untuk mengikutinya. Sementara itu di sana Nobita ditinggal sendirian. Nobita kemudian membereskan sendal di sana sebelum pulang ke rumah. Akhirnya Nobita pun pulang dan menceritakan kejadian itu kepada Doraemon. Doraemon di sana ikut sedih karena Nobita ditinggalkan sendirian. Namun sepertinya Nobita berusaha bersikap biasa saja. Tapi di sana Doraemon merasa kasihan dan sepertinya Nobita sedang merasakan rasa sakit yang dalam. Doraemon bilang jarang sekali para gadis menyemangati Nobita. Akhirnya Doraemon ingin membantu Nobita dan bilang kalau dia akan memperkenalkan seorang gadis yang cantik kepada Nobita. Doraemon kemudian bergegas lari menuju kamar dan masuk ke dalam laci dan bilang kalau dia akan bawakan Nobita seorang yang luar biasa. Kemudian sekarang Nobita akan mengerjakan PR-nya, dan tiba-tiba dia terjatuh karena ada sesuatu dari laci yang mendorongnya. Lalu keluarlah Doraemon dengan menggenggam tangan seseorang. Lalu tiba-tiba keluarlah cewek cantik dari dalam laci itu. Doraemon kemudian memperkenalkan cewek itu dan ternyata itu adalah robot keluaran terbaru di masa depan yang bernama Roboko. Nobita bilang kalau cewek itu cantik dan cewek itu melirik kepada Nobita yang membuat Nobita malu-malu. Dan di sana Nobita salting melihat kecantikan cewek itu. Cewek itu kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. Begitupun Nobita yang sangat malu untuk memperkenalkan dirinya juga. Sementara itu, Doraemon keluar dari dalam kamar Nobita. Tapi di sana, Nobita menahan Doraemon karena dia tidak tahu bagaimana caranya berteman dengan robot cantik ini. Doraemon bilang tidak apa-apa, itu adalah teman robot dan robot itu pasti menyukai Nobita. Nobita di sana malu-malu karena dilihat oleh robot cantik itu sampai dia terjatuh. Akhirnya Doraemon pun pergi dari kamar Nobita, tapi di sana Nobita masih ragu apakah dia bisa berteman dengan robot cantik itu. Nobita bilang kalau dia orangnya tidak pintar dan tidak suka olahraga. Maka dari itu tidak ada yang mau menyukai Nobita. Tiba-tiba Roboko memegang tangan Nobita dan bilang tidak apa-apa karena Nobita itu sangat baik. Roboko bilang kalau Nobita adalah anak terganteng di Jepang. Nobita pun langsung salting lagi dan bilang kalau dari lahir baru ada yang mengatakan seperti itu kepadanya. Akhirnya sekarang Nobita berusaha untuk percaya diri. Nobita pun menunjukkan atraksinya itu kepada Roboko.
Di sana Roboko langsung memuji Nobita dan bilang untuk menunjukkannya lagi. Akhirnya Nobita menunjukkan atraksinya lagi sampai makanannya habis dan dia bilang kalau tenggorokannya sekarang menjadi kering. Dan dengan cepat Roboko langsung membawakan air seember besar. Akhirnya Nobita meminum air itu dan dia berpikir kalau Roboko sedikit aneh tapi Nobita menyukainya. Tiba-tiba saat Nobita minum, Roboko melihat buku PR Nobita. Nobita melarang untuk melihatnya karena pasti banyak yang salah. Tapi Roboko bilang kalau dia sangat suka orang yang kreatif. Nobita heran dia dipuji oleh Roboko, sedangkan biasanya Pak Guru suka memarahinya. Roboko kemudian duduk di bangku Nobita dan dia bilang kalau dia akan memberikan nilai yang bagus kepada gurunya. Tiba-tiba ada ibu masuk dan meminta tolong Nobita untuk berbelanja ke pasar. Tiba-tiba Roboko dengan cepat mengambil suruhan ibu itu dan berlari untuk berbelanja. Nobita kemudian menyusulnya dan bilang maaf tapi ini bukan tugas Roboko. Roboko kemudian memuji Nobita dan membuat Nobita semakin malu. Saat sore hari, Nobita dan Roboko duduk di lapang dan Roboko bertanya apakah Roboko membenci Nobita ketika melihat orang lain suka kepada Nobita. Nobita pun mengiyakan perkataan Roboko dan Roboko pun senang dan memegang tangan Nobita. Tapi Nobita kesakitan karena dipegang tangannya terlalu keras. Tiba-tiba datang Giant dan Suneo yang melihat Nobita sedang bersama cewek cantik. Suneo dan Giant tidak terima kalau cewek cantik itu duduk di dekat Nobita. Giant langsung melemparkan bola ke arah Nobita dan untungnya bola itu ditangkap oleh Roboko. Roboko marah dan bilang tidak boleh ada yang mengerjai Nobita dan dia menghancurkan bola itu dengan kedua tangannya. Roboko kemudian menghampiri Suneo dan Giant dan dia langsung menghajar mereka berdua sampai kabur. Nobita kemudian menghampirinya dan Roboko bilang, "Jangan pikirkan yang tadi ya," dan menyemangati Nobita. Roboko pun bilang, "Jangan pedulikan tantangan karena dia akan selalu melindungi Nobita." Tiba-tiba saat di jalan pulang, Nobita bertemu dengan Shizuka. Di sana Shizuka meminta maaf kepada Nobita soal kejadian yang tadi. Shizuka pun memegang tangan Nobita dan mengajak ke rumahnya untuk makan coklat. Lalu tiba-tiba Roboko mendengar hal itu dan dia langsung mendekati Shizuka dan hampir saja menghajarnya. Untungnya Nobita memisahkan mereka berdua dan Roboko bilang kalau dia tidak akan membiarkan Nobita dikasih coklat sama cewek lain. Lalu Roboko mengajak Nobita ke sebuah toko. Ternyata Roboko beli coklat yang banyak dan memasukkannya ke dalam mulut Nobita. Untungnya ada Doraemon yang langsung menolong Nobita. Saat di jalan pulang, Doraemon melihat seorang poster artis dan Nobita pun menyukainya. Tiba-tiba Roboko mendengarnya dan kelihatan marah. Lalu saat jalan, mereka berdua bertemu Pochi dan Nobita langsung mengelusnya. Di sana Roboko jadi cemburu dan menghajar Nobita. Saat pulang, ibu menanyakan belanjaan kepada Nobita sambil marah. Di sana Roboko tidak terima Nobita dimarahi oleh ibu dan hampir saja menghajarnya. Untungnya ditolong oleh Nobita dengan menghindar, tapi di sana Roboko akan menghajar lagi. Untungnya dengan cepat Doraemon langsung menonaktifkan Roboko sebelum Roboko menghajar. Lalu saat malam hari Nobita kesepian karena gak ada Roboko. Doraemon bilang Roboko itu robot sewaannya, tapi Doraemon gak tega lihat Nobita sedih. Tiba-tiba saat Nobita bangun, dia kaget melihat Doraemon yang dandan seperti cewek dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru setiap harinya.